Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat maghrib Masjid Ar-Ridha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita sama-sama duduk berkumpul di tempat yang mulia dalam suasana yang mulia. Dan seperti yang kita jelaskan, kita kirim di WA daripada pengurus Masjid Ar-Ridha, kita akan berbicara pada hari ini sebuah judul tematik yang sederhana, yakni syarat diterimanya amalan. Jadi syarat diterimanya sebuah amalan. Di antara indahnya ajaran Islam, dalam beribadah itu tidak hanya menuntut penganutnya banyak atau sedikitnya dalam ibadah. Akan tetapi Islam adalah agama yang mengajarkan untuk melihat apakah ibadah yang dikerjakan itu benar atau tidak. Jadi ini penting juga dalam beribadah, dalam melakukan amal soleh, bahwa tidak hanya dituntut banyaknya sebuah amalan atau raminya orang melakukan amalan, karena raminya orang melakukan amalan itu bukan sebuah dalil bahwa apa yang ia kerjakan itu sebuah kebenaran. Akan tetapi standar kebenaran, apa yang sering dijelaskan oleh para ulama, qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasul. Itu standar sebuah amalan. Ya, pelajar orang semua sekampungan mengamalkan aja. Orang sekampungan menggawi. Kalau mungkin orang sekampungan itu membunguli aku. Kan sekadang di masyarakat seperti itu, Pak. Kalimat-kalimat yang banyak terlontar, perkataan-perkataan yang seperti itu yang sebenarnya itu perkataan bukan sebuah dalil. Jadi bukan sebuah dalil. Jadi sekali lagi bahwa standarisasi kebenaran itu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasul. Makanya Al-Imam Bukhari itu dalam satu babnya di dalam sahihnya mengatakan, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi mengilmui dulu sebelum berkata dan beramal. Jadi ini penting. Ya, orang Banjar itu jangan asbun aja, asal berpender aja. Tapi kada tahu, kamu di mana dapat dalilnya ini? Kada tahu bang, cuma orang banyak menggawin kata itu. Nah, itu asbun namanya. Asal berpender aja. Makanya ulun jelaskan bahwa standarisasi kebenaran itu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasul. Jadi standarisasinya itu. Sehingga dalam Islam itu tidak hanya menuntut penganutnya itu banyak atau sedikit beramal, akan tetapi Islam mengajarkan benar atau tidaknya sebuah amalan. Sehingga standarisasi ibadah dalam Islam adalah bersesuaian dengan petunjuk yang diajarkan oleh syariat. Karena apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Mulk itu ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian dan kehidupan itu supaya Allah menguji kamu, siapa di antara kamu itu yang lebih baik daripada amalnya. Jadi ahsanu amala bahwa ismu tabdil namanya. Menerangkan sesuatu yang paling, maksudnya paling baik.
paling bagus. Jadi paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Kan tetapi ayat ini berbicara ahsanu amala. Yani paling baik daripada amalnya. Banyak misalnya kalau tidak bersesuaian dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu kepada kita, maka itu akan sia-sia daripada amalan kita. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang melakukan sebuah amalan, yang amalan itu bukan datang daripada kami, kata Nabi SAW, maka fahuwa raddun. Maka amalan tersebut itu tertolak. Jadi amalan itu tertolak. Ini yang berbicara bukan seorang kiai, bukan seorang guru, bukan seorang ustadz, akan tetapi yang berbicara ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus tunduk dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan kata ahsan wa amala, yakni sebaik-baik amal, bukan aksaru amala, bukan sebanyak-banyak amal. Artinya amal yang berkualitas itu lebih diutamakan ketimbang kuantitas atau banyaknya sebuah amalan. Akan tetapi amalan itu tidak bersesuaian dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu kepada kita. Jadi ini penting. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan apakah ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kah kada. Jangan-jangan ini hanya mungkin perkataan orang-orang yang mengatakan ini baik. Mohon maaf, seperti misalnya di masyarakat itu ada sebuah amalan puasa awal tahun dan puasa akhir tahun, itu biasa gitu. Atau amalan awal tahun dan amalan akhir tahun. Ia mengaitkan dengan sesuatu yang datang daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu tidak ada dalilnya. Bahkan sampai dijelaskan dia menyandarkan sebuah hadis yang dijelaskan Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa pada awal tahun, yakni awal tahun maksudnya 1 Muharram, dan akhir tahun, yakni akhir daripada Zulhijjah, karena Zulhijjah bulan ke-12, dan Muharram itu penanggalan pertama di dalam kalender Hijriyah, maka dia akan mendapatkan pahala 50.000 tahun. Nah ini jelas ini, kadang kalau ada riwayat-riwayat yang fadilahnya itu terlalu berlebihan, dan dalam riwayat itu dijelaskan riwayat Al-Imam Abi Dunya itu ternyata berlebih-lebihan, maka itu harus dicurigai, Pak. Kenapa ini jadi amalannya? Mengamalkan sedikit ini pahalanya ganal benar. Padahal kalau kita melihat orang yang puasa Ramadan aja, Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu dengan iman dan ihtisab, artinya dengan dia bersungguh-sungguh, yakni menghitung-hitung amalan tersebut dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Itu pun kata para ulama bahwa dosa yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Berapa lama dosa kecil itu diampuni? As-sholatul khamsah, salat yang 5, wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan. Jadi dari Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Berarti 1 tahun. Dan yang diampuni juga dosa-dosa kecil. Bukan, kata para ulama, kebanyakan mengatakan bukan dosa besar, karena dosa besar itu akan terampuni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menandakan bahwasanya
Terkadang kita melakukan sebuah amalan. Kita mengharapkan sebuah amalan itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Mengharapkan keridhaan Allah. Akan tetapi ternyata amalan itu tidak bercocokan. Tidak bersesuaian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Maka ini akan menjadikan, mohon maaf, sebuah amalan itu adalah sebuah kesia-siaan. Atau juga misalnya ini mendekati ibadah kurban. Rasul mengajarkan bahwasanya ibadah kurban itu, yang namanya ibadah kurban, itu disembelihnya hewan kurban itu ketika selesai pelaksanaan daripada sholat Idul Adha. Jadi ketika selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah misalnya kita berkurban, ikhlas benar kita. Tapi tidak mencocoki dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama aja kurban menyembelihnya limbah sebelum sholat Idul Adha, sama aja yang menyembelih juga. Ya hari itu juga, 10 Zulhijjah juga. Nah ini maksudnya bahwa ini bukan ibadah kurban. Karena tidak mencocoki dengan contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ini pernah terjadi. Salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Burdah bin Niyar. Abu Burdah bin Niyar, beliau menyembelih hewan kurban beliau berupa kambing itu sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketika selesai pelaksanaan Idul Adha, Abu Burdah bin Niyar ini mempunyai niat yang baik. Apa niat baik daripada Abu Burdah bin Niyar? Bahwasanya beliau menginginkan ketika menyembelih hewan kurban itu, daging kurban beliau itu yang pertama kali yang dimakan oleh para sahabat. Jadi selesai sholat Idul Adha, beliau akan bagi-bagikan daging itu. Jadi memang niatnya itu baik. Makanya sifat daripada para sahabat itu, mereka itu fastabiqul khairat. Mereka itu adalah orang yang berlomba-lomba di dalam perkara kebaikan. Jadi itu sifat daripada para sahabat. Akan tetapi setelah Abu Burdah ini menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi SAW, syatuka syatul lahmi. Itu hanya sembelihan biasa aja, lain ibadah kurban, kata Nabi SAW. Karena yang namanya ibadah kurban, man zabbaha qabla sholat, barang siapa, kata Nabi SAW, menyembelihnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, fa inna ma zabbaha li nafsih. Maka itu hanya penyembelihan biasa aja. Artinya sah aja penyembelihannya. Halal aja dagingnya. Dibagikan kepada bapak juga, berpahala juga. Cuma tingkat pahalanya, maksudnya kualitas nilainya itu bukan ibadah kurban. Jadi itu. Wa man zabbaha ba'da sholah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyembelihnya sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha, faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Maka sudah sesuai daripada penyembelihannya dan sesuai dengan penyembelihan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ini menandakan bahwasanya di dalam beribadah itu tidak boleh asal-asalan. Yang penting ya kita ada mahaur gawian urang. Artinya apa nang pian anggap baik gawi pian. Apa nang ulun anggap baik, gawi juga. Yang penting kita jangan menyalahkan. Itu tidak bisa, Pak. Dalam aturan syariat itu tidak bisa. Kalau menyalahi aturan syariat, maka yang satu harus meluruskan pada yang lain. Akan tetapi dengan melihat situasi dan kondisi. Dari situasi dan kondisi di mana kita bisa memberikan penjelasan. Akan tetapi kalau ini menambah masalah, maka lebih baik kita mengalah. Artinya bukan berarti kita tidak menegur, akan tetapi kita benci dengan kemaksiatan itu di dalam hati, itu selemah iman, kata Nabi SAW. Karena apabila menimbulkan masalah yang lebih besar. Akan tetapi kalau kita mampu, maka itu lebih baik dengan mencari solusi masalah agar tidak menambah masalah. Kan ada istilahnya orang sekarang ini, Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan? Nah itu maksudnya.
Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tidak bisa. Dalam beribadah ada aturan yang diatur oleh syariat. Sama juga misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu batasnya, yang memang para ulama mengatakan di antara pekerjaan para sahabat itu, boleh menyerahkan zakat fitrah 2 hari atau 3 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Akan tetapi batas penyerahan zakat fitrah itu harus diserahkan sebelum khatib naik ke atas mimbar pelaksanaan sholat Idul Fitri, Pak. Kalau kita menyerahkan zakat fitrah itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka kata Nabi SAW, "Fahiyya sadaqat minas sadaqah." Itu hanya sedekah daripada sedekah biasa aja. Jadi bukan zakat fitrah naranya. Ah ini Pak, model juga. Maksudnya aturan syariat ini. Yang satu tadi aturannya harus setelah sholat Idul Adha. Yang satu ini harus sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri diserahkan. Tapi seperti itulah ragam-ragam yang diatur di dalam syariat. Makanya ini yang dijelaskan bahwa syarat sebuah amalan itu diterima, kata Imam Ibnu Katsir bahwasanya amal itu harus ikhlas. Kemudian yang kedua harus dicocokkan atau bersesuaian dengan contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Atau juga misalnya kalau kita berkurban itu kan urunan sapi, itu hanya dibolehkan paling banyak itu 7 jiwa Pak, atau 7 orang. Itu untuk sapi. Untuk kambing itu 1 jiwa. Akan tetapi ketika kita menyerahkan urunan sapi itu sebanyak 8 jiwa, maka itu bukan ibadah kurban namanya Pak. Biar menyembelihnya pas sesudah pelaksanaan sholat Idul Adha Pak. Akan tetapi aturan syariat mengatur batas maksimal itu 7 jiwa. Pian ma'andak 8 jiwa. Maka itu bukan ibadah kurban. Atau juga misalnya dulu ini sekelasan misalnya sumbangan nukar seekor kambing. Namanya disembelih itu nama sekelasan namanya seekor kambing. Karena kambing itu hanya 1 jiwa aja. Kada boleh lebih. Nah itu. Nah ini model juga apa yang diatur di dalam aturan syariat. Jadi tidak boleh kita melampaui batas yang diatur oleh aturan syariat. Kalau pian sapi misalnya, aku seikung sapi ya. Bagus lagi, kada apa-apa. Atau berdua atau bertiga berkumpul nukar seikung sapi silahkan. Kurang boleh, lebih kada boleh maksudnya. Jiwanya 8 nggak ada boleh, 8 jiwa. Tapi kurang daripada 7 jiwa silahkan. Nah itu, kenapa jadi seperti itu? Ya seperti itulah yang diatur oleh syariat. Atau juga misalnya belum banyak berbicara tentang kurban karena ini mendekati ibadah kurban. Misalnya yang diajarkan dalam syariat itu bahimah al-an'am ketika berkurban itu. Jadi binatang ternak yang berkaki 4, jadi berkaki 4. Kalau berkaki 4, hayam kada masuk ibadah kurban, Mas. Batisnya 2 aja hayam. Akan tetapi meskipun banyak binatang ternak yang berkaki 4, akan tetapi tidak semua yang dibenarkan di dalam agama atau aturan syariat. Karena yang diatur itu unta, sapi, kambing atau domba. Itu aja. Kalau yang lain pada itu, maka tidak dibenarkan. Misalnya kita berpikir, aku gajah aja sudah aja. Gajah itu ganal banas. Dagingnya terbanyak misalnya. Maka gajah itu kada masuk Pak. Meskipun berkaki 4. Meskipun dagingnya terbanyak daripada sapi misalnya. Maka gajah kada masuk dalam aturan yang diatur di dalam syariat. Jadi itu yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan. Bahwa amal itu sesuai dengan contoh. Dan harus bersesuaian. Harus ikhlas dan bersesuaian dengan contoh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Baru dikatakan sebuah amalan itu sebagai sebuah amal soleh. Apa yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, seorang ulama besar yang sejaman dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, akhlasukum wa aswatukum. Siapa yang paling ikhlas
dan paling benar daripada amalnya. Maka amalan tidak akan diterima sampai seorang itu ikhlas dan benar di dalam beramal. Yang dimaksud ikhlas di sini adalah ikhlas yang dikerjakan karena Allah. Yang dimaksud benar amalan adalah mengikuti petunjuk yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad, dia mengatakan, apabila amal itu dilakukan ikhlas, namun tidak mencocoki ajaran Nabi SAW, maka amalan tersebut tidak diterima. Pian misalnya, sholat Pak, menangis misalnya pian sholat, khusyuk benar pian menangis. Akan tetapi misalnya, pian sholat itu ternyata kadang masuk waktunya, misalnya sholat zuhur. Yang mestinya zuhur itu jam 12 misalnya lewat 20 menit gitu Pak. Pian sholat zuhur itu jam 12 kurang 5 menit Pak. Pian yakin mana husu mana pian. Bu udu pian mungkin bu kurwas misalnya udunya. Cara bu udu, cara membasuh muka, pokoknya hati-hati benar. Akan tetapi ternyata tidak masuk waktu sholat. Maka walau bagaimanapun sholat zuhur pian itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dijelaskan oleh Fudail bin Iyad bahwasanya sebuah amalan itu dilakukan, amal itu dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi SAW, maka amalan itu tidak akan diterima. Begitu pula apabila sebuah amalan dilakukan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun amalan itu tidak ikhlas, maka amalan itu juga tidak diterima. Jadi dua-duanya harus sejalan, dua-duanya harus seiring, dua-duanya harus seirama, mungkin bahasanya seperti itu. Sama juga Pak, dalam keseharian kita seseorang itu, bahwa di dalam beribadah itu ada disebut dengan hablum minallah. Jadi ada hubungan dengan Allah. Ada juga hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Namun dua-duanya ini harus baik. Dua-duanya harus sejalan, dua-duanya harus seiring. Jadi tidak boleh salah satu daripada keduanya ini dikalahkan. Jadi tidak boleh. Misalnya seseorang itu baik lawan Allah. Akan tetapi lawan manusia kada baik, maka jadi kada baik juga namanya. Karena mohon maaf, akhlak yang mulia itu bisa menjadikan seseorang itu, mempercepat seseorang itu masuk ke dalam surga. Terkadang mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang kata Nabi SAW dalam riwayat daripada Imam Hakim, ia dimasukkan ke dalam surga, itu karena senangnya dia masuk ke dalam surga, dia sampai berguling-guling masuk ke dalam surga. Bingung benar. Kata Nabi SAW, yang mempercepat dia masuk ke dalam surga adalah karena dia membuang sesuatu yang menghalangi di jalan. Mungkin bahaya. Pohon tumbang atau apa dia singkirkan. Ternyata dia menganggap biasa, namun bagi Allah itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia dipercepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksudnya hubungan dengan manusia itu baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia tidak baik, maka jadi tidak baik juga. Jadi dua-duanya harus sejalan. Seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi, kata sahabat, ada seorang wanita, yakni Fulanah, dia telah meninggal dunia. Wanita ini sahabat ini menjelaskan, ya Rasulullah SAW, wanita itu dia waktu hidupnya itu kurangnya rajin menabi ibadah. Dia rajin sholat malam, wahai Nabi SAW. Dia rajin puasa sunat. Dia tidak melewatkan momen-momen penting puasa sunat. Misalnya hari Senin, hari Kamis dia berpuasa. Atau Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan dia puasa. Dan juga wahai Nabi SAW, dia tidak melewatkan waktunya. Kalau ketika dia mampu untuk bersedekah, dia akan bersedekah. Bagus sudah nih.
Akan tetapi wanita ini punya kekurangan satu, wahai Nabi SAW. Dia itu ketika berbicara dengan tetangganya, lisannya itu tajam, kata sahabat, dengan tetangganya. Jadi kalau berpender itu menyinggung orang. Ada tahu orang berot, kamu orang ada tahu urusannya. Pokoknya sambur aja terus berpender. Wahai Rasulullah SAW, kata sahabat, adakah kebaikan atas wanita ini? Maka kata Nabi SAW, la khairata fiha. Tidak ada kebaikan atasnya. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti, hiya finnar. Wanita itu, kata Nabi, di dalam neraka. Nah, ini menandakan bahwa tidak boleh hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia itu tidak baik, maka itu bukan jaminan kita jadi orang baik. Sampai-sampai misalnya beribadah, lawan Allah itu luar biasa. Sidin rajin ke masjid, sungsung sudah ke masjid. Atau sidin rajin puasa, sidin rajin sholat malam mungkin. Tapi misalnya mohon maaf, utang lawan kawan kada ingat lalu. Tahu aja cuma kada mau bayar mungkin. Nah, ini akan jadi membahayakan dirinya. Kata Nabi SAW, seorang itu tertahan masuk surga itu karena utang. Seorang yang mati syahid itu tertahan masuk surga itu karena utangnya. Jadi bahaya juga. Maka harus baik. Hubungan dengan manusia baik, hubungan dengan Allah baik. Atau juga sebaliknya. Hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah kada baik, maka kada bagus juga. Misalnya, sidin itu baik mana aja. Mana ada gotong royong di kampung, turun sidin. Sidin yang pendahulunya. Hendak minum ini, sidin membawa minuman berdahulu. Membawa teh sekirat. Membawa wadai, nungkar sungsung. Bahkan nasi dimasakan bini sidin. Pokoknya baik mana sidin itu. Cuma sidin itu muslim juga, cuma kada tahu juga. Sembahyang kasih, bina kada kelihatan. Cuma sidin itu kekurangannya kada sembahyang itu. Atau juga misalnya ibu-ibu misalnya baik lawan orang, tapi lawan Allah kada baik maksudnya. Aku jam amun hendak berserudung ya, menyerudungi hati dulu, madang hati baik hanya berserudung ya. Kan ada perkataan seperti itu, Pak. Nah, ini maksudnya tidak boleh juga. Jadi semuanya harus sejalan, semuanya harus seiring, semuanya harus seirama, maksudnya seperti itu. Nah, begitu pula dalam sebuah amalan, bahwasanya amalan itu kalau memilih salah satu, kata Fudail bin Iyad, apabila amal itu dilakukan dengan ikhlas, tapi tidak dicocoki dengan ajaran Nabi SAW, maka amalan itu tidak diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu amalan itu dilakukan mengikuti ajaran Nabi SAW, namun tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima. Jadi dua-duanya harus apa jurang itu sepaket, mungkin bahasanya seperti itu, Pak. Harus sepaket. Jadi kada boleh ditinggal satu sama lain. Ikhlas dicocokkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya sebuah amal itu dikatakan sebagai amal soleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan amal tersebut bersesuaian dengan contoh yang diajarkan Nabi SAW. Syarat amal itu ikhlas adalah terhindar daripada sifat riya, Pak. Kan ada di dalam hadis itu, Pak, riwayat yang sahih. Kata Nabi SAW, awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah rajulun ustushhida. Jadi ada orang-orang terbaik yang diadili pertama kali pada hari kiamat itu. Kata Nabi SAW, dihadapkan kepada Allah seorang yang mati syahid. Kemudian Allah menampakkan kenikmatannya dan dia mengenal kenikmatan itu. Kemudian Allah mengatakan ma'amil tabiha, dengan apa engkau beramal atasnya? Ikam berjuang itu nah, ikam berperang itu nah, ikam berjihad itu nah.
Apa motivasi kami itu berjihad? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, saya beramal, saya berjuang, saya berjihad ini adalah untuk bela kalimatillah, adalah untuk meninggikan kalimat Engkau wahai Allah, sehingga saya mati syahid di jalan Engkau. Maka Allah mengatakan, kadzabta, ikan berdusta, kata Allah. Engkau berjuang, engkau berperang, engkau berjihad, itu supaya disebut sebagai seorang pemberani. Pokok dekir, dan engkau mendapatkan gelar itu. Wah, ini benar orang itu ya. Wah, bahkan kada mundur, mun ada musuh. Dan engkau berperang itu supaya disebut sebagai seorang pahlawan. Dan itu gelar itu sebagai itu yang kau dapatkan. Ternyata diseret wajahnya, ditelungkupkan, dilemparkan ke dalam neraka. Jadi bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, manusia-manusia terbaik yang diadili di hari kiamat itu bukan orang yang main-main. Orang yang pemberani, Pak, di medan perang. Kita mungkin, Pak, jangankan hendak berperang mungkin, ada orang berkelahi aja, mohon maaf Bapak Ibu saudara sekalian, orang bekulai parang berdua, Pak. Kita mohon maaf menyuruh anak kita masukkan. Amankan diri, sudah tutup lawang kunci rumah. Kalau masuk ke dalam rumah yang hanya berkelahi rumah kita. Nah itu maksudnya, Pak. Kita sudah mengamankan diri. Ini kada, Pak. Ini buju-buju berani orang ini berperang. 1 lawan 1. Apalagi zaman dulu itu tidak ada pistol, Pak. Masih kau bersembunyi-sembunyi. Ini betul-betul berhadapan dengan pedang yang terhunus, Pak. Seperti itu. Nah ini maksudnya bahwasanya ternyata orang ini rusak amalnya. Meskipun dia beramal sesuai dengan petunjuk, namun tidak ikhlas, ini akan merusak daripada amalnya. Kemudian yang kedua diadili adalah orang yang ahli di dalam Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran itu. Kemudian Allah mengatakan, ma'amil tabiha, dengan apa engkau beramal atasnya. Maka orang itu mengatakan, ya Allah, saya melakukan ini, saya mengajarkan Al-Quran ini karena engkau. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran itu supaya disebut sebagai seorang qori maksudnya. Dan engkau bangga dengan gelar itu. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, ulun ada kawan itu, bila itu mengaji itu tapi tidak menyinggung, maksudnya bukan semua orang seperti itu, kada, Pak. Tapi ini pengakuan Sidin mengaku seperti itu, Pak. Tapi bukan ya orang lain lo kada ikhlas, kada maksudnya. Sidin mengatakan, aku di Sidin bila mengaji itu juara terus, karena memang suara Sidin itu bagus. Tapi di Sidin piala aku banyak, aku pandang-pandang kada ada apa-apanya. Rasa bangga diri aja. Artinya aku kada ikhlas. Sidin mengaku, kada bertakun, kada, cuma Sidin berkesah. Nah ini maksudnya Bapak Ibu saudara sekalian. Kadang ini maksudnya kita harus menjaga hati kita. Supaya disebut sebagai seorang qari, kata Allah. Dan itu engkau dapatkan gelar itu di dunia. Kemudian dilemparkan, ditelungkupkan wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang terakhir, kata Nabi SAW, adalah seorang yang dermawan. Dan dia senantiasa menginfakkan hartanya. Allah mengatakan, man amil tabiha, dengan apa engkau beramal atasnya? Dia mengatakan, ya Allah, saya berinfak, saya bersedekah itu karena engkau. Maka Allah mengatakan, kadzabta. Engkau berinfak, engkau bersedekah supaya disebut sebagai seorang dermawan. Dan engkau mendapatkan gelar itu di dunia. Akhirnya dilemparkan, ditelungkupkan wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Nah ini menandakan bahwasanya amalan, dalam sebuah amalan ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai masuk sifat ria di dalam diri kita yang akan menghancurkan amal kita. Apa yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, Rasul SAW pernah keluar menemui kami. Wa nahnu natadzakarul Masihud Dajjal. Dan kami sedang mengingat-ingatkan akan bahaya Al-Masihid Dajjal.
Jadi sahabat itu ketika Nabi SAW masuk ke tempat sahabat, para sahabat itu saling bermuzakarah tentang bahaya daripada Dajjal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, "Ala uhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi Masihid Dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih samar daripada menurut kalian daripada fitnah Dajjal? Qala, kami mengatakan, qulna bala. Ya, wahai Nabi SAW, terangkan itu kepada kami. Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, yakni syirik yang samar-samar. An yaquma rajulu yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Di mana seorang itu sholat, lalu ia memperbagus sholatnya, kata Nabi SAW, agar orang lain itu memperhatikannya, agar orang lain itu melihatnya. Jadi dia sholat, kata Nabi SAW, bukan karena Allah maksudnya. Dia sholat bukan ikhlas karena Allah, tapi dia perbagus sholatnya, agar orang lain mengatakan dia itu ahli ibadah, mungkin bahasanya benar. Sidin itu ya soleh bana ibadahnya. Artinya ikhlas bana sidin itu bisa. Karena husu bana sidin. Mendengar suara apa aja ada mendengar sembahyang. Selalu juga Pak. Ada orang misalnya waktu sembahyang ada orang kebakaran di rumahnya kada tahu-tahu sembahyang. Nah ini berbahaya juga. Nah ini maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana seseorang syirkul khafi, yakni syirik yang sama-samar, di mana seorang sholat lalu dia perbagus sholatnya agar dilihat daripada orang lain. Nah, ini menandakan apa yang dijelaskan di dalam hadis ini, meskipun Dajjal itu berbahaya, namun ketahuilah bahwasanya Dajjal itu nanti keluar pada waktu yang tertentu. Adapun masalah riya, kata para ulama, bahwasanya masalah riya itu muncul setiap saat, setiap waktu, Pak. Ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita hendak ke masjid, macam-macam timbul di dalam hati, Pak. Ini riya ini. Jadi Nabi SAW mengatakan lebih berbahaya daripada Dajjal, karena Dajjal itu hanya muncul pada waktu tertentu. Sedangkan riya itu bisa muncul setiap waktu, setiap tempat. Bahkan mohon maaf, kita bersendirian pun akan timbul rasa sum'ah, rasa ujub pada diri kita. Misalnya kita bangun sholat malam. Ini misalnya, tapi kada maksudnya. Maka setan itu akan membisikkan ke dalam diri kita. Sembahyang ini, nah ikam menjadi kampung nih. Yang lain mana ada di kampung ini sembahyang tahajud malam-malam nang kayak ini. Nah ini Bapak Ibu. Kita serongan sudah Pak. Itu dibisiki oleh setan dengan berbagai macam cara agar merusak daripada sholat kita. Sehingga ketika Nabi SAW berbicara tentang hadis ini, kata para sahabat bahwasanya ini yang hadir di situ bukan orang yang sembarangan. Di sana ada Abu Bakar Siddiq, di sana ada Umar bin Khattab, di sana ada Utsman bin Affan, di sana ada Ali bin Abi Thalib. Jadi manusia-manusia yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijamin surga, wah bukan ikam ini ada bapaknya lagi. Kamu jungkang ruwat belum tentu masuk surga. Aku ini sudah masuk surga sudah. Ini jelas-jelas para sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah. Akan tetapi Nabi SAW masih mengingatkan kepada mereka akan bahaya daripada riya. Jadi orang-orang terbaik di zaman Nabi SAW, namun Rasulullah SAW itu masih mengingatkan kepada mereka akan bahaya daripada riya. Sehingga pernah Hanzalah Al-Usaidi itu pernah datang kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Hanzalah ini seorang yang munafik. Maka kata Abu Bakar, ya Hanzalah, apa maksud daripada perkataanmu? Wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika kita berada di sisi Nabi SAW, kami teringat akan neraka dan surga. Kita ingat neraka, ingat surga. Sampai-sampai ketika kami keluar majlis Nabi SAW, dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami. Maksudnya ketika kami selesai dari majlis Nabi, pindah ke rumah bulik, maka kami pun teringat urusan ini dan urusan itu. Kami lupa lagi.
Kata Abu Bakar, sama juga, aku kayak itu juga. Kalau begitu Abu Bakar bisa orang munafik juga. Nah ini Pak, maksudnya hadis ini menjelaskan ketika kita berbicara tentang orang munafik, mungkin yang terpikir di kepala kita, itu orang, itu munafik itu orang. Kada aku, kada munafik itu tuh orang. Akan tetapi sahabat ketika berbicara munafik itu, dia khawatir akan dirinya itu kalau jadi orang munafik. Apa yang disebutkan oleh Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in yang murid daripada sederetan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abul Aliyah ini seorang laki-laki, Pak. Jadi Abul Aliyah, karena kita ini kalau samar butah ujungnya itu bisa bini-bini naranya. Akan tetapi Abul Aliyah ini seorang laki-laki. Kata Abul Aliyah, adraktu salasina min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menemui 30 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu yakhafun nifaq ala nafsi. Semuanya khawatir akan penyakit kemunafikan. Ada penyakit riya, ada penyakit ujub, ada penyakit sum'ah. Atau juga orang munafik itu bila berjanji tidak menepati, bila berbicara dusta, bila dipercaya dia khianat. Maka ini yang aku temui 30 orang sahabat Nabi SAW. Yang pertama itu Aisyah, istrinya Nabi SAW, itu khawatir Pak, akan terjangkit sifat kemunafikan. Anas bin Malik, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan sederetan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kesimpulannya yang bisa ulun katakan, ulun jelaskan sebenarnya ulun masih banyak berbicara juga. Ini sebenarnya hanya pembukaan saja. Bahwasanya suatu amal itu akan diterima, bahwa amal itu harus ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintahkan di dalam beribadah itu melainkan ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, amal itu dikatakan sebagai sebuah amal soleh yang diterima, bahwa amal itu harus bercocokan, bersesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Salah dan hilaf, ulun mohon maaf karena masuk waktu Isya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kebaikan kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.